Bayangkan seorang manusia yang dimakamkan, namun 3 hari kemudian bangkit dan pulang ke rumah. Disangka hantu oleh tetangga, padahal dia masih hidup. Itulah Mbah Saridin, sang Syekh Jangkung, wali nyentrik yang konon tak bisa mati sebelum diberi izin langsung oleh Allah. Siapakah dia sebenarnya? Wali atau penyihir? Gila atau suci? Inilah kisah yang penuh teka-teki, karomah, dan misteri alam gaib. Angin berdesir lembut di lereng Gunung Merapi. Saat suara petir tiba-tiba menggelegar memecah langit, meski langit tak menunjukkan tanda-tanda hujan. Di sebuah desa bernama Selo, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim seorang wanita saleha. Bayi itu diberi nama Saridin, anak dari Ki Ageng Selo, tokoh sakti yang melegenda karena konon pernah menangkap petir dengan tangan kosong. Saat Saridin lahir, seekor burung elang melayang di atas atap rumah, dan seekor ular keluar dari bawah bale-bale lalu pergi begitu saja. Orang-orang menyebut kelahiran itu pertanda, meski tak satu pun tahu akan menjadi pertanda apa. Sejak kecil, Saridin berbeda dari anak-anak lain. Ia jarang menangis, dan pandangannya seperti menembus hati orang dewasa. Saat usia 3 tahun, ia sudah bisa membaca syair Jawa kuno, meski tak pernah diajarkan. Suatu malam, ibunya terbangun dan mendapati Saridin duduk bersila di halaman rumah, menatap bulan, berbicara lirih seperti berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ketika ditanya, Saridin hanya menjawab pelan, "Aku sedang mendengarkan suara langit, Ibu. Usianya belum genap 7 tahun, ketika ia hilang selama 3 hari. Warga gegar, mencarinya hingga ke hutan dan lereng gunung. Tapi saat pulang, ia tak tampak ketakutan. Ia hanya berkata, 'Aku sedang belajar dari pepohonan dan batu.'" Orang-orang mulai resah. Ada yang menganggapnya anak ajaib, tapi ada pula yang curiga ia sudah dirasuki makhluk halus. Ki Ageng Selo sendiri hanya diam, seolah tahu bahwa anaknya memang bukan anak biasa. "Saridin bukan milik dunia ini," gumamnya lirih. "Ia dititipkan untuk misi yang tak bisa dipahami oleh pikiran manusia." Pada usia 9 tahun, Saridin pernah memeluk seekor harimau yang turun dari hutan. Harimau itu alih-alih menerkam, justru duduk tenang di sampingnya. Warga menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka mulai memanggilnya dengan berbagai sebutan, bocah petir, anak gaib, atau titisan wali. Tapi Saridin tak peduli. Ia tetap bermain dengan angin, bicara dengan hewan, dan sering menyendiri sambil melukis huruf-huruf Arab di tanah basah. Dalam diamnya tersimpan takdir besar yang sebentar lagi akan menggemparkan tanah Jawa. Malam demi malam, Saridin mulai bermimpi hal-hal yang tak dimengerti anak seusianya. Ia melihat dirinya berjalan di atas air, melewati lautan cahaya, lalu memasuki sebuah taman luas yang dipenuhi para lelaki berjubah putih. Salah satu dari mereka mendekat, menatapnya dengan mata lembut, namun tajam menembus jiwa. "Saridin," kata lelaki itu, "jalanmu panjang, tapi waktumu tak banyak. Carilah gurumu, ia sedang menunggumu di tanah para wali." Saridin terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, tapi wajahnya tenang. Itu bukan mimpi pertama. Mimpi yang sama datang 3 malam berturut-turut. Pada malam keempat, lelaki berjubah putih itu berkata lagi, "Kau akan diuji. Tak semua orang akan mengerti jalanmu, tapi jangan takut, langit menyertaimu." Setelah itu, sosok itu menghilang dalam sinar keemasan. Pagi harinya, Saridin yang baru berusia belasan tahun menemui ibunya. Ia mencium tangan perempuan tua itu, lalu serkat pelirih, "Oh ibu, aku harus pergi, ada guru yang harus kutemui." Ibunya terdiam, matanya basah. Ia tahu anaknya memang bukan anak biasa. "Ke mana kau akan pergi, Din?" tanya sang ibu dengan suara gemetar. Saridin menatapnya dengan tenang. "Ke Demak, lalu ke Cirebon. Tapi bukan aku yang memilih jalan ini, Ibu. Aku hanya berjalan di atas titah." Kabar kepergian Saridin cepat menyebar. Sebagian warga menganggapnya nekat dan gila. "Bocah itu kerasukan," kata seorang tetua kampung. "Masih ingusan, sudah bicara soal langit dan mimpi." Tapi Saridin tetap berangkat, hanya membawa bungkusan kecil berisi kain, kitab tipis warisan ayahnya,
dan sepotong kayu yang ia ukir sendiri. Dalam hatinya, ia tahu, dunia yang akan ia masuki bukanlah dunia biasa. Ia berjalan kaki melintasi sawah, menembus hutan, tidur di serambi masjid tua, makan dari sedekah orang-orang asing yang bahkan tak tahu siapa dirinya. Tapi ia tak pernah mengeluh. Dalam malam-malam sunyi, ia terus mengingat pesan lelaki berjubah dalam mimpinya. Ia tahu, setiap langkahnya sedang diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh langit itu sendiri. Dan pada malam kelima pengembaraannya, di bawah pohon besar yang sepi, Saridin kembali bermimpi. Kali ini lelaki berjubah putih itu memperkenalkan diri. "Namaku Kalijaga." Saridin terbangun dengan napas terengah, tapi wajahnya bercahaya. Ia tahu waktunya bertemu sang guru hampir tiba. Maka pagi itu, Saridin kembali berjalan tanpa arah pasti. Namun hatinya seperti dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Kaki kecilnya menapak tanah yang belum dikenalnya, menembus semak, menyeberangi sungai, dan tiba-tiba ia sampai di sebuah dusun sunyi, di mana seorang lelaki tua sedang duduk bersila di bawah pohon beringin, memejamkan mata, wajahnya damai, tubuhnya diselimuti jubah lusuh berwarna coklat tua. Saridin berhenti, matanya membelalak. Lelaki itu persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Lelaki itu membuka mata, menatapnya seolah sudah lama menunggu. "Akhirnya kau sampai juga, Saridin," ucapnya tanpa bertanya nama. Saridin gemetar. Dalam detik itu, seluruh kepingan mimpi dan tanda-tanda ilahi yang ia alami seakan menemukan porosnya. Lelaki itu berdiri perlahan, lalu menepuk bahu Saridin. "Namaku Kalijaga, tapi hari ini aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah cermin bagimu untuk melihat dirimu sendiri." Hari-hari berikutnya, Saridin tidak diajari membaca kitab atau menulis ayat. Ia hanya diminta duduk diam, memandangi air sungai, mendengarkan dedaunan, dan memperhatikan langkah semut. Ia sempat kebingungan. Apakah ini ilmu, pikirnya. Tapi Kalijaga tak pernah menjelaskan. Ia hanya tersenyum setiap kali Saridin bertanya, dan menjawab dengan teka-teki, perumpamaan, atau diam yang menggema lebih keras dari kata-kata. Malam-malam mereka diisi dengan zikir lirih dan obrolan tentang hakikat hidup yang kadang hanya sepatah dua patah kata. Suatu malam, Kalijaga berkata, "Jika kau ingin menjadi ulama besar, banyaklah membaca. Tapi jika kau ingin mengenal Allah, banyaklah mengosongkan dirimu." Kalimat itu menghantam hati Saridin seperti petir yang diam. Ia mulai mengerti. Jalan ini bukan untuk pamer ilmu, tapi untuk melebur dalam cahayanya. Di sela-sela sunyi, Kalijaga juga mengajarkan cara bergaul dengan rakyat biasa. Ia membawa Saridin ke pasar, ke sawah, ke pinggir kali, bergaul dengan tukang becak dan petani, menyamar sebagai pengamen dan pelawak. Ilmu itu bukan hanya dari kitab. Kadang Allah berbicara lewat orang miskin yang kau remehkan, kata Kalijaga. Dan Saridin mulai menyerap semuanya dengan jiwa yang hening namun menyala. Bertahun-tahun Saridin bersama gurunya. Hingga suatu malam Kalijaga memandangnya lama, lalu berkata, "Sudah cukup, kini kau harus berjalan sendiri. Ilmu bukan lagi untuk kau simpan, tapi untuk kau pancarkan." Saridin terdiam. Ia tahu, inilah akhir dari masa belajar dan awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jalan panjang yang akan mengubah nasib orang-orang yang belum siap menerima cahaya. Maka Saridin melangkah pulang ke tanah kelahirannya, bukan lagi sebagai bocah aneh dari Selo, tapi sebagai manusia yang membawa nyala dari langit. Tapi cahaya, ketika datang terlalu terang, justru membutakan. Itulah yang terjadi saat ia mulai berdakwah dengan cara yang tak bisa dipahami banyak orang. Saridin tidak membangun langgar. Ia tidak mengundang orang ke pengajian atau memberi ceramah di atas mimbar. Ia justru berjalan ke tengah pasar, berdiri di antara tukang daging dan penjual bawang, lalu menyanyikan tembang Jawa yang penuh sindiran tajam. Ia menertawakan para pemimpin yang rakus, menyindir para kiai yang jualan ayat,
dan menyebut bahwa tidak semua jubah putih adalah cermin kesucian. Bila surga bisa dibeli dengan amplop, maka neraka akan jadi surga bagi orang-orang jujur. Ucapnya keras dalam satu tembang. Orang-orang tertawa, tapi juga resah. Siapa dia ini? Bisik seorang lelaki tua. Berani-beraninya mengejek para ulama. Yang membuat mereka makin gelisah, Saridin tidak mengenakan sorban atau jubah. Ia lebih sering memakai pakaian compang-camping, kadang bertelanjang dada, kadang hanya mengenakan kain batik dan blangkon usang. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya menusuk tepat ke dada orang-orang. Ia tidak bicara dengan gaya tinggi, tapi dengan bahasa pasar yang mengiris. Ia seperti tahu isi hati semua orang. Ia bisa menyebutkan nama anak haram seorang saudagar, membuka rahasia gelap tokoh masyarakat, bahkan menyindir istri kepala desa yang menyimpan dendam lama. Sebagian warga mulai gelisah. Dia sakti, tapi lidahnya tajam, kata seorang wanita. Dia wali atau tukang cela? Tanya yang lain. Para ulama setempat mulai berbisik. Kalau dibiarkan, orang ini bisa mengguncang akidah warga. Maka pertemuan rahasia pun diadakan, membahas cara menangani Saridin. Namun Saridin tetap tenang. Ia tahu semua itu akan terjadi. Dalam tidurnya, ia sering melihat ombak besar menghantam sebuah kota yang tenang. Ia tahu, ia adalah ombak itu. Dan dalam hati kecilnya ia berkata, lebih baik aku dibenci karena berkata benar daripada disanjung dalam kepalsuan. Kalimat itu menjadi bara di dada banyak orang. Maka pagi itu, saat matahari baru menggantung setengah di timur, utusan para ulama dan tokoh adat datang menjemput Saridin. Mereka tak berbasa-basi. Kau dipanggil ke balai desa. Ada hal penting yang harus dijelaskan. Saridin hanya tersenyum, mengambil tongkat kayunya, dan melangkah tanpa tanya. Ia tahu, waktunya berhadapan dengan orang-orang yang tak suka kebenaran dikatakan telanjang. Di balai desa, para tokoh agama, pemimpin adat, dan puluhan warga telah berkumpul. Wajah mereka tegang, sebagian merah karena amarah, sebagian gelisah karena ragu. Di tengah ruangan, seorang ulama sepuh berdiri. Suaranya gemetar tapi matanya tajam. Saridin, katanya, kami menuduhmu telah menyesatkan umat. Kau menghina para alim, mencampur dakwah dengan guyonan, dan bahkan mencela syariat dengan perumpamaan yang membingungkan. Apa kau masih menganggap dirimu bagian dari Islam? Hening sejenak. Semua mata tertuju pada Saridin, tapi ia tidak membela diri. Ia justru tertawa lirih, lalu menjawab pelan. Kalian menyebut aku mencela syariat, padahal aku sedang menyelamatkan ruhnya. Kalian bilang aku menghina ulama, padahal aku hanya mencabut topeng dari wajah-wajah yang tak jujur. Suasana mulai memanas. Seorang kiai muda berdiri menunjuk wajah Saridin. Kalau kau merasa benar, buktikan bahwa kau bukan ahli sihir. Buktikan bahwa kau bukan murtad. Saridin menatapnya tajam. Ia lalu memungut segenggam tanah dari lantai dan melemparkannya ke udara. Ajaibnya, tanah itu berubah menjadi bunga-bunga kecil yang melayang pelan menebar harum. Semua terdiam. Tapi Saridin tak berhenti. Ia lalu menyebut satu persatu rahasia orang-orang di ruangan itu. Engkau, katanya sambil menunjuk seorang lelaki berjubah putih, tadi malam mengambil uang masjid untuk membayar hutang judi. Dan engkau yang setiap hari bicara tentang surga, bahkan tak pernah memeluk istrimu dengan kasih sayang. Wajah-wajah itu pucat. Sebagian tertunduk, sebagian bergetar, tapi bukan karena takut pada Saridin, melainkan karena merasa dilucuti oleh kebenaran yang tak bisa mereka tolak. Tapi ego tak mudah kalah, maka mereka sepakat mengeluarkan putusan. Saridin harus diasingkan. Ia dianggap terlalu berbahaya bagi ketenangan desa. Saridin menerima keputusan itu dengan senyum yang aneh, tenang, pahit, dan seperti mengandung rahasia besar. Kalian buang aku dari kampung ini, katanya pelan, tapi kelak, kampung ini akan mencariku dalam doa yang tak berani disebutkan. Lalu ia berjalan pergi,
perlahan meninggalkan kerumunan yang membisu dalam rasa lega bercampur takut, seolah mereka baru saja mengusir cahaya dari tubuhnya sendiri. Saridin berjalan menjauh dari kampung yang dulu membesarkannya, tanpa amarah, tanpa dendam. Langkahnya pelan, namun setiap jejaknya meninggalkan kesan di tanah, seolah bumi pun paham siapa yang sedang ia dukung. Sebelum melewati batas dusun, ia menoleh sekali. Orang-orang masih berdiri di kejauhan, tak ada yang berani menatap matanya. Lalu Saridin berkata lirih, namun terdengar jelas hingga ke telinga mereka. "Kalian telah menyingkirkan tubuhku dari sini, tapi bahkan tanah pun belum tentu bisa menerima jasadku." Ucapan itu menggantung di udara seperti kutukan yang belum jadi. Tak ada yang menjawab, tak ada yang bergerak, hanya angin yang mendesir pelan, membawa aroma sunyi dari pegunungan. Maka Saridin pun melanjutkan langkahnya ke arah barat daya, menuju hutan Landoh yang konon angker dan belum pernah dijamah manusia biasa. Tempat itu sepi, ditakuti warga, disebut-sebut sebagai sarang jin dan harimau gaib. Tapi bagi Saridin, kesepian bukanlah kutukan, melainkan panggilan. Di dalam hutan itu, ia membuat sebuah gubuk dari ranting dan ilalang. Ia hidup tanpa listrik, tanpa api, hanya dari air sungai dan buah hutan. Tapi anehnya, malam-malam di sana tidak pernah gelap. Ada cahaya samar dari langit yang selalu turun ke sekeliling gubuknya. Kadang, suara jikir terdengar dari balik pepohonan. Kadang pula hewan-hewan buas justru duduk tenang di sekitarnya, seolah mengaji bersama. Hari-hari di pengasingan itu tidak membuatnya lemah. Justru di sanalah jiwanya semakin menyatu dengan Yang Maha Esa. Ia tidak lagi marah kepada manusia. Ia tidak lagi berharap dipahami. Ia hanya ingin menjadi kosong, agar bisa diisi sepenuhnya oleh cahayanya. Dan di malam-malam tertentu, ia berbicara, bukan kepada manusia, tapi kepada langit. "Tuhanku," bisiknya, "jika jalan ini adalah jalan kehinaan, biarlah aku terhina seumur hidup. Tapi jika ini jalanmu, maka tanamkan aku dalam sunyimu, dan biarkan aku mencintaimu sendirian." Sementara itu, di kampung halamannya, warga mulai resah. Anak-anak mereka bermimpi aneh. Ada suara yang datang di malam hari, mengingatkan mereka untuk jujur. Hasil panen mulai anjlok, air sumur mengering, dan para tokoh agama merasa tak tenang, seolah doa mereka menabrak tembok tak terlihat. Tapi tak ada yang berani menyebut nama Saridin. Ia sudah mereka asingkan, dan tak seorang pun ingin mengakui bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka telah mengusir berkah dari tanah mereka sendiri. Sementara itu, di tengah belantara hutan Landoh yang lembab dan sepi, Saridin justru mulai menemukan sesuatu yang bahkan tak pernah ia pelajari dari kitab manapun. Keheningan yang hidup. Pohon-pohon berbisik dalam zikir, sungai mengalir seperti melafalkan tasbih, dan angin malam membawa pesan dari alam gaib yang tak dapat dibaca oleh mata biasa. Saridin hidup sendirian, tapi ia tidak pernah merasa sendiri. Suatu malam, saat bulan menggantung penuh di langit, seekor harimau keluar dari semak dan berjalan pelan ke arah gubuk Saridin. Tapi alih-alih menerkam, hewan itu duduk di sampingnya, diam, tunduk, dan menatap ke depan seperti murid di hadapan gurunya. Lalu datanglah seekor burung hantu, hinggap di ranting tepat di atas kepala Saridin, mengeluarkan suara lembut yang tidak menyeramkan, tetapi justru terdengar seperti panggilan adzan dari alam lain. Malam itu, Saridin mengangkat tangannya ke langit. "Ya Rob," bisiknya, "jika makhluk-makhlukmu lebih lembut daripada manusia, izinkan aku berdakwah kepada mereka." Sejak saat itu, gubuk Saridin tidak pernah sepi dari tamu, bukan manusia, tapi makhluk dari dunia lain. Jin Muslim dari Gunung Kendeng datang membawa kabar dari alam gaib. "Kami mendengar suara hatimu," ujar salah satu dari mereka, "dan kami ingin belajar." Saridin mengajarkan mereka tentang keikhlasan, tentang menahan amarah, bahkan tentang cinta. Ia tidak memberi perintah, hanya memberi teladan.
Jin-jin itu duduk bersila di malam hari, berbaris dalam sunyi, mengikuti gerakan tangannya yang mengalir, lembut seperti air wudhu. Saridin pun mulai dikenal di kalangan makhluk tak kasat mata sebagai waliullah yang diterima bumi dan langit. Para jin yang bertobat dari kejahatan kini menjaga gubuknya, membangun pagar gaib agar tak ada yang mengganggu. Di suatu malam, seekor ular besar muncul, melilit tiang gubuknya, namun wajahnya menghadap keluar, seolah menjadi penjaga setia. Saridin hanya mengelus kepalanya sambil berkata, "Tak semua ular membawa bisa, ada yang membawa pelindung." Tanpa ia sadari, desas-desus tentang dirinya mulai menyebar ke luar hutan. Warga dari desa-desa jauh mulai bermimpi didatangi lelaki jangkung berjubah lusuh yang mengusap kepala mereka dan menyembuhkan penyakit. Ketika mereka terbangun, sakit mereka hilang. Ada yang datang ke hutan hanya untuk memastikan apakah lelaki dalam mimpi itu nyata. Dan saat mereka menemukan gubuk Saridin, mereka hanya bisa menangis karena wajah itu sama persis dengan sosok dalam mimpi mereka. Saridin tak pernah memanggil siapapun, tapi siapa yang butuh kebenaran akan datang sendiri dengan langkah hati yang dituntun cahaya. Dan ketika semakin banyak orang mulai datang diam-diam ke gubuk Saridin, mengadu, menangis, meminta doa, atau sekadar duduk dalam diam di hadapannya, Saridin mulai merasakan desir halus dalam jiwanya, seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Panggilan itu tidak datang lewat mimpi, tidak juga lewat suara, tetapi lewat getar rasa yang menyayat, waktunya kembali. Bukan karena ia butuh manusia, tapi karena manusia mulai butuh langit. Suatu pagi, ketika embun masih menggantung di pucuk, daun dan matahari baru menyibak kabut lando, seorang pemuda dari desa tetangga datang terburu-buru. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. "Mbah, ada anak tenggelam di Kali Guno. Sudah 3 hari tidak ditemukan," katanya gemetar. Saridin menatap pemuda itu dalam-dalam. "3 hari, kau bilang?" Pemuda itu mengangguk. 3 hari? Mayatnya belum mengapung. Orang tuanya sudah putus asa. Saridin berdiri pelan, mengambil tongkat kayu yang sudah mulai usang, dan berjalan tanpa sepatah kata. Kabar cepat menyebar. Saat Saridin tiba di tepian sungai, puluhan warga sudah berkumpul. Mereka terkejut melihatnya. Ada yang langsung menunduk malu, mengenang bagaimana dulu mereka ikut mengusirnya. Tapi Saridin tak membawa amarah. Ia hanya berdiri di pinggir sungai, menatap arus yang mengalir lambat, lalu menancapkan tongkatnya ke lumpur. Ia menutup mata dan berbisik, "Wahai yang mengatur segala arah, jika ruh anak itu belum kau jemput, kembalikanlah ia pada ibunya." Seketika, angin berputar pelan, daun-daun berjatuhan, dan air sungai seolah berdenyut. Dalam keheningan itu, sebuah suara gemercik muncul dari hulu. Perlahan, tubuh seorang anak laki-laki mengambang ke arah mereka, utuh, bersih, dan masih bernafas. Jeritan tangis meledak. Ibu si anak berlari memeluk tubuh kecil itu, dan anak itu membuka mata. "Aku mimpi, Bu," katanya lemah. "Ada orang tinggi berjubah duduk di dasar sungai, tangannya hangat." Warga tertegun. Mereka tahu tak ada yang masuk ke sungai, tak ada yang menyentuh arus, hanya doa dan tongkat dan keheningan. Tapi keajaiban telah terjadi. Seorang lelaki tua bersorban yang dulu ikut mengusir Saridin maju perlahan, menangis sambil bersimpuh. "Ampuni kami, Mbah, kami yang buta mata hati." Saridin menatap langit lalu menunduk. "Kalian tidak salah padaku," katanya pelan. "Kalian hanya belum siap melihat apa yang tak bisa dijelaskan oleh mata." Lalu ia berjalan meninggalkan kerumunan yang masih terdiam dalam keterkejutan menuju arah desa yang pernah mengusirnya. Karena kini, tanpa diminta, cahaya itu kembali dicari. Langkah Saridin yang pelan menuju desa seperti membawa aura yang tak kasat mata. Sebuah energi yang membuat angin berdesir lebih pelan dan burung-burung berhenti berkicau, seolah semua makhluk ingin menyimak. Saat ia memasuki batas desa, orang-orang yang melihatnya hanya bisa diam.
Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah kekaguman yang bercampur dengan penyesalan. Di tengah keramaian yang masih ragu untuk menyapa, Saridin duduk di bawah pohon beringin tua, tempat dulu ia pernah dilempari caci. Ia menengadah ke langit, lalu berkata, "Di sinilah aku akan membangun langgar, bukan dari batu, tapi dari niat. Bukan untuk diriku, tapi untuk siapa saja yang rindu pada Tuhan." Warga bingung, di mana kayunya, siapa tukangnya? Tapi mereka tak berani bertanya. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Kilat menyambar, namun tak ada hujan. Dan saat fajar menyingsing, semua warga tercengang. Di tempat Saridin duduk semalam, telah berdiri sebuah langgar sederhana dengan tiang dari pohon yang tak pernah tumbuh di desa itu, dan atap ijuk yang tak pernah dipasang oleh siapapun. Tak ada suara palu, tak ada jejak kaki, tapi bangunan itu nyata, utuh, berdiri tegak seolah diturunkan dari langit. Orang-orang berdatangan. Ada yang menyentuh dindingnya dengan tangan gemetar. Ada yang bersujud sambil menangis. Seorang pemuda berbisik, "Aku mimpi tadi malam, ada jin besar mengangkat balok kayu dari Gunung Muria." Yang lain berkata, "Aku lihat cahaya turun ke tanah ini, bercahaya seperti bintang jatuh." Tapi Saridin hanya berkata tenang, "Kalau niatnya suci, semesta akan membantu." Sejak saat itu, langgar kecil itu tak pernah sepi. Warga yang dulunya tak pernah salat, kini berbondong-bondong memenuhi saf. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain saat azan, kini duduk rapi dengan mata berbinar. Saridin tidak hanya memimpin salat, tapi memimpin jiwa. Ia tak banyak bicara, hanya memberi contoh. Dan itulah yang membuat kata-katanya berbobot meski hanya satu kalimat. Namun, di balik keajaiban itu, mulai muncul suara-suara sumbang dari luar desa. Para pejabat dan pemuka agama yang merasa terusik mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang bernama Saridin ini? Apakah dia benar wali atau sekadar pesulap yang menghipnotis kampung? Fitnah mulai menetes seperti hujan pertama musim kemarau, pelan tapi membawa bahaya. Tapi Saridin sudah tahu badai baru akan segera datang. Dan seperti langgar itu, ia takkan roboh karena ia tak berdiri di atas tanah, tapi di atas niat yang tulus kepadanya. Dan justru itulah yang membuatnya bergetar di mata para penguasa. Terlalu kokoh untuk orang yang tak punya gelar. Terlalu berpengaruh bagi seseorang yang tak disahkan oleh istana atau pesantren besar. Maka datanglah utusan bukan satu, tapi 3 sekaligus dari para tokoh agama resmi yang merasa tersaingi. Seorang qadhi tua dari Demak, seorang ulama fiqih dari Kudus, dan seorang ahli falak dari kerajaan Pajang. Dengan pakaian bersih, serban besar, dan raut wajah yang tegas, ketiganya memasuki langgar Saridin tanpa permisi. Warga yang sedang belajar mengaji tersentak, suasana berubah tegang. "Engkau Saridin?" tanya sang qadhi dengan suara berat. Saridin mengangguk pelan. "Kami datang bukan untuk berteman, tapi menguji. Jika engkau benar wali, buktikan. Jika tidak, tinggalkan tempat ini dan jangan sesatkan orang awam." Saridin tak terkejut. Ia hanya tersenyum, lalu mempersilakan mereka duduk. "Silakan," katanya tenang. "Tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Uji apa yang ingin kalian uji. Tapi ingat, aku tak datang untuk mencari pengikut, hanya untuk menyampaikan cahaya." Ulama fiqih itu mengeluarkan kitab besar. Ia membaca pertanyaan-pertanyaan rumit tentang hukum-hukum waris, taharah, hingga perbedaan mazhab. Saridin menjawab semuanya dengan tenang, bahkan menyebut referensi kitab yang belum pernah mereka dengar. Lalu sang ahli falak bertanya tentang hitungan, hisab, arah kiblat, dan waktu sholat dalam lintang berbeda. Saridin mengambil tongkatnya, menggurat tanah, dan menjelaskan seperti langit sedang membimbing tangannya langsung. Jawaban-jawabannya bukan hanya tepat, tapi menyentuh makna yang dalam,
yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Akhirnya sang Qadhi berkata, "Kau pandai. Tapi apakah kepandaianmu berasal dari wahyu atau dari setan?" Saridin menatapnya lekat. "Kepandaian bisa dipelajari," katanya lirih, "tapi hikmah adalah karunia, dan karunia tidak bisa dipaksakan oleh gelar atau kitab, melainkan datang hanya pada hati yang dibersihkan oleh cobaan." Saat itu, tiba-tiba seekor ular besar muncul dari belakang langgar dan melata ke arah para tamu. Warga panik, tapi Saridin hanya mengangkat tangannya dan berkata lembut, "Tenanglah saudaraku, kembalilah ke sarangmu." Dan ular itu pun berputar pelan dan menghilang ke semak-semak, seolah mengerti bahasa manusia. Para ulama itu terdiam. Qadhi yang tadi tegas kini menunduk. "Kami minta maaf Saridin, kau bukan sembarang orang." Tapi Saridin hanya menjawab, "Aku pun masih belajar. Kebenaran bukan milikku, tapi jika kalian mau, marilah kita belajar bersama." Namun meskipun para ulama itu luluh, kabar tentang kejadian ini sampai ke telinga pejabat tinggi kerajaan, dan tidak semua yang mendengarnya memiliki hati yang lembut.